Perkenalkan, nama saya Gloria Audrey Audrianti, NIM 1810416629, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk pertanyaan pada video di atas pada minggu kedua kuliah online. Pertanyaan yang pertama adalah, apa judul dari video di atas? Judul video di atas adalah Business Like Human. Yang kedua, siapa pembicara dalam video yang saudara tonton? Pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Sandi Wahyudi. 3. Apakah yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas? Jelaskan secara rinci dan lengkap. Yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas adalah persamaan antara manusia dan bisnis yang sama-sama memiliki fungsi organ dan memiliki lifestyle. Maaf, saya ulang. Yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas adalah persamaan dan perbedaan antara manusia dan bisnis yang sama-sama memiliki fungsi organ dan memiliki lifestyle, juga memiliki perbedaan maksud fungsi organ dan memiliki style itu. Seperti yang kita tahu, fungsi organ pada manusia yaitu paru-paru, jantung, dan sebagainya. Sedangkan pada bisnis juga memiliki organ atau sering disebut sebagai departemen bisnis yang memiliki sektor atau siklus kehidupan. Yang keempat, kenapa bisnis dikatakan seperti manusia? Jelaskan jawaban Anda serta berikan contoh. Karena bisnis memiliki kesamaan dengan manusia, memiliki fungsi organ, dan dalam bisnis disebut departemen, sektor, serta memiliki siklus kehidupan yang disebut sektor atau lifestyle. Yang kelima, apa persamaan antara bisnis dengan manusia? Yang pertama, fungsi organ. Yang kedua, memiliki lifestyle yang sama dalam artian berbeda. 6. Perbedaan antara bisnis dengan manusia. Perbedaannya, jika manusia organ yang dimaksud adalah paru-paru, jantung, dan sebagainya, sedangkan dalam bisnis, organ yang dimaksud adalah departemen-departemen dalam perusahaan tersebut, serta lifestyle yang dimaksud dalam bisnis berbeda dengan manusia. Jika manusia, lifestyle yang dimaksud dalam jika manusia, lifestyle adalah tumbuh kembang atau siklus kehidupan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Pada setiap fase memiliki tantangan yang berbeda-beda. Maka berbeda pula dengan bisnis siklus atau sektor yang dimaksud adalah seed atau benih. Yang selanjutnya, startup atau dia mulai mendirikan bisnisnya, ground atau dia mulai menata sistem SOP, menata ketenaga kerjaannya, dan memasarkan produknya. Selanjutnya ada fase ekstabilis, fase mulai memanen hasil dari produk yang diproduksi. Selanjutnya fase expansion atau ekspansi, mulai mendirikan cabang di mana-mana. Selanjutnya ada fase minute, produk sudah dikenal pasar, namun perusahaan lain mulai membuat produk yang sama untuk bersaing, dan pada fase ini perang dagang mulai terjadi. Yang terakhir, exit, mengalami penurunan. Akibat dari perang dagang dan persaingan, jika perusahaan tersebut tidak mampu bertahan dan tidak memikirkan inovasi-inovasi yang dapat mempertahankan perusahaannya, otomatis perusahaan tersebut akan makin mengalami penurunan hingga
perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan akhirnya ditutup. Yang ketujuh, manfaat apa yang dapat saudara peroleh setelah menonton video di atas? Manfaatnya setelah menonton ini saya lebih memahami persamaan dan perbedaan bisnis dengan manusia dan proses atau fase yang dilalui oleh seseorang pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih.